Sobat Literasi, ketemu lagi dengan kita di Wonder Home Channel. Kali ini saya Ami bersama dengan Mbak Sita Arni. Ya, Mbak Sita, sobat tercantik kita ya. Kita akan bahas segala sesuatu tentang hal yang tidak mengenakan gitu, yang kejadian sehari-hari gitu. Kira-kira apa tuh Mbak yang gak ngenakin, yang dirimu pernah alami gitu? Kalau aku apa ya? Rasanya biasa-biasa saja sih. Oh, hidup Anda sempurna ya? Alhamdulillah, amin gitu ya. Yang kita harapkan seperti itu. Oke. Tapi ngomong, tapi kenyataannya enggak? Ya seperti apa ya yang kalau bisa dibilang enggak, kayaknya harusnya bertanyanya Kak lu deh. Gimana dengan apa? Pengalaman saya. Ya mungkin seperti itu. Oke, pengalaman saya sih yang aku rasakan banget itu saat kita sekolah ya, saat kita kuliah itu kan kebanyakan kita kalau penyakit anak sekolah itu biasanya anak kuliah itu dalam berinteraksi bersosialisasi dengan temannya itu adalah dibully gitu. Itu adalah hot topic yang aku merasa bahwa semua orang tuh pasti kebanyakan akan mengalami hal itu gitu. Dan biasanya orang yang membuli itu adalah orang yang menjadi korban bully sebelumnya. Jadi dia kayak apa sih, kayak dia tuh victim sebelumnya, terus habis itu dia berusaha untuk apa tuh kayak balas dendam gitu loh Mbak. Nah kalau untuk Mbak Sita bagaimana sih? Karena aku punya pendapat sendiri tentang masalah bully nih Mbak gitu. Mungkin aku bertanya dulu ya, bully itu menurut kamu apa sih? Bully itu adalah suatu sikap di mana orang itu tuh menghina kita, menjelekkan kita, kemudian mengkritik kita tuh, tetapi dia terus-menerus dengan baik dengan verbal maupun dia dengan suatu sikap gitu loh. Jadi bully itu kalau aku lihat itu dia menjurus kepada harassment, jadi kayak pelecehan gitu. Pelecehan kan nggak berarti pelecehan seksual ya, tapi juga pelecehan itu kan sebetulnya istilah pelecehan itu adalah secara harfiah itu adalah suatu sikap yang tidak mengenakan. Nah, bully itu cenderung ke arah sana gitu. Nah, kayak saya nih, saya waktu sekolah saya pernah tuh saya dibully gitu. Saya kan pendek nih, saya pendek waktu SMA saya gemuk dan pendek. Dan lucunya lagi yang membuli saya itu adalah guru saya. Lu keren gak sih? Guru saya tuh membuli saya, manggil saya tuh cemplon gitu. Tau gak sih cemplon gak? Iya, bahasa ketawa ya. Tapi saya makanannya bulat-bulat gitu kan. Karena aku pendek. Bisa jadi. Terus secara fisik kan aku gemuk ya. Jadi aku tuh dipanggil cemplon gitu. Dan kamu tau gak Mbak, seorang guru itu membuli muridnya. Kalau zaman dulu kan belum ada tuh trending topik suatu hal yang bully gitu kan ya. Nah, ini kan dalam era-era milenial aja nih bully ini diangkat sebagai suatu hal topik yang ibaratnya tuh happening gitu. Nah, dulu itu guru itu membuli saya. Kemudian setelah itu tuh teman-temanku yang lain itu tuh ikutan gitu loh, manggil aku tuh cemplon gitu. Nah dari situ terus diriku tuh kalau pertama kali kan pasti responnya kita secara alami natural itu kan pasti kita akan sakit hati ya. Tapi diriku tuh berusaha tuh mensikapi itu dengan positif, sehingga aku langsung berusaha untuk aku tuh mengimprove diriku sehingga aku bisa mengubah badanku yang tadinya aku nggak aware sama badanku sendiri, yang tadinya aku gembrot kayak gitu, sehingga aku bisa jadi langsing gitu. Itu kan kayak menggali awareness aku sama diriku sendiri gitu. Tapi menurut aku bully itu ada tuh pada zaman sekarang aja ya. Dulu sepertinya belum ada gitu ya. Masa sih banget lah Mbak? Bully itu mungkin dari zaman ya, mungkin istilahnya bully itu baru ada sekarang ini aja. Kalau dulu kan enggak ya. Tapi dan misalnya pun sekarang pun ada. Tapi menurut aku kok itu sesuatu yang menurut aku enggak pada tempatnya. Enggak pada tempatnya. Setuju juga kalau misalnya jadi bully itu seperti totally negatif ya kan kamu ya. Kan tadi seperti yang Mbak Ami sampaikan ya, membuli itu menghina, istilahnya mengejek sesuatu yang pada dasarnya itu bukan karakter yang baik sebetulnya. Apalagi kok terus itu yang mengatakan seorang guru gitu kan, seorang guru kepada muridnya. Padahal kan seorang guru bagaimanapun kan dia harus memberikan contoh gitu kan, contoh kepada murid-muridnya, bagaimana dia bersikap dengan baik dan lain sebagainya, mestinya seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya melihat ada dari sekian siswa, misalnya salah satunya itu mempunyai sesuatu yang kekurangan gitu ya pada dirinya, bisa jadi malah secara fisik juga. Seorang guru itu juga bagaimana caranya dia itu bisa memberikan penyemangat, istilahnya katakan dia kalau misalnya mungkin apa yang disampaikan ke guru itu ke muridnya itu tidak menyinggung ataupun menyakiti. BTW kalau misalnya anak itu terus kemudian stres atau misalnya tidak menerima dengan itu kan bisa, yang setahu saya itu ada sesuatu yang bisa dikatakan apa ya namanya itu
bisa dipidanakan atau apa gitu. Menurutmu gimana itu? Tapi kok dari apa yang kamu sampaikan tadi, kok kamu merasa enjoy saja atau bisa menerima, bahkan itu jadi penyemangat dirimu untuk kemudian berubah, jadi dari cemplon itu mungkin seperti itu, terus kemudian tapi kan tidak semuanya bisa begitu, dan menurut aku juga itu belum bisa. Kalau menurut saya tetap aja saya belum bisa menerima dengan kata apa ya, bully itu adalah negatif ya kalau buat dirimu. Ya, kalau menurut aku itu sesuatu yang iya sih negatif yang jadi yang tidak bisa ya. Oke, bisa di. Kalau menurut aku sih gini Mbak, bully itu kan memang dari pengertian sendiri itu kan dia kan mengejek. Tetapi kembali lagi segala sesuatunya itu kembali pada diri kita sendiri gitu loh. Maksud aku tuh seperti itu. Jadi kita harus bisa mensikapi bully itu secara cerdas gitu. Nah, untungnya pada saat itu kan satu hal yang kita harus pahami, edukasi dari subjeknya dan dari maksudnya dari pelakunya maupun dari si korbannya gitu loh. Kalau aku kan korban gitu. Jadi mungkin saat itu kan belum apa sih itu belum menjadi suatu hal yang trending topik gitu. Tapi diriku merasa bahwa ini adalah suatu hal memotivasi aku untuk menjadi lebih baik lagi itu. Di situ aku menangkapnya seperti itu, meskipun pada saat awalnya sih itu diriku merasa suffer gitu ya, sampai aku tuh merasa kayak ibaratnya kayak malu gitu. Tetapi kembali lagi semua kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian edukasi kepada si pelaku bully tadi itu juga ada. Mungkin zaman dulu bully itu belum menjadi suatu hal yang ibaratnya harus, maksudnya gimana ya, dulu kan belum familiar sama kata-kata bully. Jadi orang itu kayak melihat segala sesuatu yang kayaknya mengundang kritis, mengundang kita untuk mencela atau mungkin mengomentari, itu kan kayak itu gatel banget ya, nggak cuma dulu, sekarang juga sama. Nah, mungkin dulu itu belum ada edukasi masalah bully, sehingga si guruku tadi itu tuh menganggap itu sebagai suatu hal yang lelucon. Mungkin dia mau bikin suatu lelucon gitu untuk menghidupkan suasana, tapi kita juga harus bisa tahu sejauh mana sih sebetulnya itu menjadi lelucon atau itu menjadi suatu bully gitu. Jadi kalau aku diriku merasa bahwa bully atau tidak itu tergantung dari si penerimanya, tergantung dari si orang yang dibully tersebut. Diriku merasa mungkin kalau Mbak Sita ngebully aku, tapi aku merasa itu bukan bully bagiku, itu adalah insight. Itu adalah masukan buat diriku untuk aku bisa menjadi jauh lebih baik lagi gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu. Ya itu kembali lagi pada tadi ya, yang menerima. Tapi tidak semua orang kan punya pribadi yang sama. Yang positif kayak gitu lah ya. Dua, background dari rumah tangga masing-masing kan, misalnya setiap individu punya latar belakang keluarga dan lingkungan juga berbeda. Juga penanaman dari sisi agama itu juga belum tentu semuanya itu memahami dengan itu. Dan ada sih yang menurut saya, kalau misalnya bagaimanapun kata-kata bullying itu tidak sewajarnya lah kalau misalnya diungkapkan gitu ya. Tapi saya kok jadi penasaran ya, kenapa pada waktu itu misalnya Mbak Ami itu dikatakan sama Pak Guru itu dan teman-teman itu kelas berapa, dan itu seberapa lamanya, atau itu sampai sekarang, itu sampai misalnya teman-temannya kalau ketemu Mbak Ami ketemu lagi dengan temannya yang itu ya, teman-teman SMK ya, SMK itu, terus apakah masih dipanggil dengan seperti itu, atau awalnya tuh gimana, terus kemudian dari orang tua sendiri deh merasa nggak, mungkin Mbak Ami merasa sedih dan merasa terus merasa dirinya merasa terganggu, kemudian ngomong sama orang tua, terus bagaimana sikap orang tua. Ini kan kembali kepada orang tua juga. Kalau orang tua itu bisa mensikapinya, kemudian dia memberikan motivasi yang benar-benar bisa membangkitkan ya bullying itu kepada Mbak Ami, ya ini contohnya Mbak Ami ternyata bisa bangkit dengan kata-kata atau bullying yang diberikan sama Pak Guru tersebut. Tapi menurut saya bullying itu bagaimanapun sesuatu yang belum bisa diterima oleh kebanyakan dengan rata istilahnya. Orang itu belum bisa menerima semuanya tuh dengan oke, nggak apa-apa dan aku kok begini. Berarti maksud saya gini, Mbak Sita akan merasa, maksudnya Mbak Sita berpendapat bahwa bullying itu ada negatif kan? Paling negatif, benar-benar negatif, tidak diperbolehkan dan segala macam apapun itu bentuknya, bagaimanapun reaksi dari si penerimanya, tetap bullying itu adalah suatu hal yang negatif gitu. Iya. Satu, kenapa saya beralasan bahwa bullying itu adalah sesuatu yang negatif? Satu, setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Ya, setiap orang itu punya ke apa istilahnya tuh,
tidak semua yang misal pintar A dari segi A terus dia yang lain juga A gitu ya. Jadi dalam satu kelas tidak mungkin deh ranking 1 itu akan dipegang oleh sekian jumlah siswa. Pasti dari sekian jumlahnya itu ranking 1 ya hanya 1, ranking 2 juga hanya 2, dan ranking 3 ya hanya 3. Tapi kan bukan berarti yang ranking 1, 2, 3 dan yang lainnya itu ada kekurangan gitu kan. Jadi bullying itu hanya untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa mengakui kelebihan dari satu sisi, tidak bisa memandang itu dari setiap orang tuh punya kelebihan ini dan lain sebagainya gitu loh. Jadi tidak bisa melihat jeleknya orang dibandingkan lebih banyak positifnya orang. Iya, seperti itu. Dan ini ya mungkin bagi orang yang bisa menerima itu dengan baik ya akhirnya dia akan bisa termotivasi ya. Tapi kalau lebih banyaknya itu kan karena memang kita beragam ya, setiap orang tidak ada bedanya, tidak mempunyai kesamaan yang sama. Jadi kalau misalnya dibully itu bisa jadi ini ada kok juga yang merasa, karena saya pernah juga suatu ketika pengalaman dari sisi ini sampai akhirnya saya tidak mau sekolah gitu. Tapi bisa nggak sih kalau bully itu akan menjadi positif atau negatif tergantung dari niatnya? bisa jadi kan bisa jadi itu masa aku tuh membuli orang gitu kan, aku suka bully kamu tuh. Tapi aku niatku tuh positif gitu, itu termasuk bully gak sih? Ya sebetulnya itu membuli juga, tapi kan lu nggak tahu kalau aku sakit hati. Gimana kalau kita coba membedah tentang masa bully ini menurut literatur yang ada, maksudnya ada responden yang benar-benar ada yang bisa tidak gini. Kalau menurut aku kan bully tidak bagus ya. Oke. Kalau menurut kamu bully itu boleh gitu kan? Mungkin kan kita cuma kamar ses aja nih. Boleh. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Kok seru banget kayaknya. Iya dong. Ikut ya. Iya, boleh. Nah, ini mungkin ada Bu Mel ya, coba kita sharing deh. Iya, jadi kan menurut lu kan bullying bagus nih, menurut dia tuh malah dia termotivasi dengan bullying yang disampaikan. Karena aku melihat bully itu tergantung dari niatnya. Satu, kayak aku suka bully dia nih gitu. Padahal masa aku mau mengkritisi dia gitu kan, supaya dia tuh lebih dia lebih aware, dia lebih bisa mengimprove gitu. Jadi aku keluarkan dengan kata-kata pedas gitu. Kan kadang ada juga orang yang dia tuh kok dikasih tahu pakai lembut dia tuh nggak paham. Iya gitu. sih, Begitu benar. saat kita ngomong Tapi perasaan lu mengaku kalau lu tuh membuli aku gitu ya. Padahal aku nggak merasa kalau lu tuh membuli aku. Buat aku itu adalah kritikan gitu loh. Kalau kamu mengatakan itu terus aku langsung ingatnya kapan ya gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. nggak merasa aku ngebully diri Belum. Ya udah berarti aku ulang lagi. Niatnya baik. Iya. Ini juga usulnya baik. Terus aku tuh merasa bahwa bully itu tuh sah-sah aja, tergantung dari si penerimanya gitu. Kayak aku kan pernah punya pengalaman nih waktu aku SMA gitu, dimana aku dibully. Emang sih respon kita kan pertama kali kan kita merasa sakit hati ya. Cuman kan coba gini, pada saat itu tuh posisi aku kelas 1 SMA. Satu anak SMA kan teenager yang bener-bener dia itu physically kan dia pasti ditonton kan, karena kan physical performance orang tuh kalau SMA gimana sih gitu kan, dia ya kan jerawatan dikit dia sudah heboh kayak gitu, udah dihina gitu kan. Nah waktu itu aku dihina seperti itu, dan semua teman-teman tuh pada ikutan ngebully aku sama kayak gurunya itu, karena waktu dulu tuh tidak ada pemahaman edukasi tentang masalah bully. Jadi mungkin guru-guru juga tidak merasa bahwa itu ada suatu bully, itu hanya menganggap sebagai suatu lelucon gitu kan ya. Nah terus di situ tuh aku malah aware Mbak sama diriku sendiri yang tadinya setelah berapa lama dibully? Aku dibully kelas 1 SMA, terus kelas 2 SMA itu aku udah mulai diet. Aku itu kan berlangsung tuh kalau kita naik, jadi gini. Dietnya itu diet dengan ikhlas, diet karena terpaksa dibully. Iya terpaksa ya, pertama diet. Jadi itu kan. Tapi yang dirasain awal pertama kan tetap sakit hati ya. Jadi kamu masih kadang-kadang ada orang yang dikasih tahu tuh pakai lembut tuh nggak mempan, apalagi kan di misalkan dicontohin, kamu diet dong, mungkin nggak itu, tapi kalau bilang cemplon atau diet. kayaknya kamu agak gemuk, maksudnya nggak usah, kak perempuan kan nggak sensitif masalah berat badan sama umur ya. Itu udah kodratnya wanita. Bisa gini, kok kayaknya size-nya udah dulu M sekarang Pak L. Nggak bisa, mungkin lebih halus. Tapi kalau dikatakan dengan kata cemplon, mungkin kalau kesannya tuh kayak aku tuh bulat banget gitu. Atau mungkin aku jadi membayangkan emang dulu lu begitu. BTW mungkin terus akhirnya lu ngaca sendiri mungkin kok iya juga gitu ya. Mungkin kemudian termotivasi. Tapi kalau aku merasa bullying itu buat aku tidak bisa saya terima, karena apa, suatu ketika saya pernah dibullying itu gara-garanya
pada waktu itu karena saya tuh termasuk orang yang lambat ya, misalnya kan dulu ada tiket. Oh pantas. Juga cerita lah. Pada waktu itu ini informasi ya, kamu jangan terus membeli ya. Ntar gua jadi sakit hati. Pada waktu itu saya pernah, karena saya kurang cepat gitu kan, sebetulnya kurang cepatnya aku kurang gesit, itu bukan berarti saya itu malas atau kurang saya hanya hati-hati sebetulnya. Hati-hati, jadi saya takut salah gitu kan, karena memang ya saya sering begitu, jadi setiap kali pekerjaan keduluan terus saya. Oh pantasnya kamu sering ditikung ya Mbak? Masa sih ya? Terus sama temanmu dibilang lamban gitu atau bukan begitu, tapi bu gurunya malah yang mengatakan aku tuh kalau masalah apa ya itu tuh aku malas gitu, iya, sampai terus akhirnya bu guru itu sendiri sama aku tanggapannya enggak. Terus sebagai contoh misalnya gambar atau apa gitu, gambarku yang saya pikir itu lebih bagus tapi terdapat nilai jelek tuh, bahkan dia pernah mengatakan di depan aku ke teman-teman itu, sampai akhirnya teman-teman itu tidak mau bergaul sama aku seperti itu. Tapi pada waktu itu saya sempat pulang dan saya tidak mau sekolah lagi. Setelah dijelaskan seperti itu, ternyata bu gurunya itu juga masih ya, pada waktu itu maaf ya, dia bukan orang yang beragama sama dengan aku itu kan. Itu juga kelihatannya saya suka menggambar-gambar masjid, kaligrafi itu tidak berkenan hidupnya itu loh. Tapi terus berikutnya saya merasa tidak betah lah untuk sekolah di situ, sampai akhirnya ibuku tuh harus mengantarkan aku beberapa kali ke sekolah itu, sampai terus akhirnya saya naik kelas, baru selesai permasalahan itu. Jadi sebenarnya kalian berdua itu pernah mengalami bullying sama-sama, hal yang sama, tapi dia, yang satu kemudian jadi berubah dengan bullying itu, yang satu merasa tersiksa dan sebagainya. Terganggu banget. Artinya dua hal yang sama itu akan kadang menghasilkan sesuatu yang berbeda. Satu hal yang sama tapi hasilnya beda. Mungkin itu bisa dilihat juga dari bagaimana Mbak Ami menyikapi bullying itu sendiri. Mbak Bu Sita juga, karena waktu itu katanya belum literasi tentang bullying kan, belum ada, masih kecil juga. Pokoknya kalau ada yang menghina, rasanya itu sakit hati aja ya, udah ngedown, apalagi yang masih kecil gitu ya. Ya itu saya yakin hampir semua anak itu merasakan hal tapi yang sama. BTW ya, itu sebetulnya bullying itu diperbolehkan apa enggak sih? Menurut ini kalau dia tuh bilang sebenarnya dia mendapatkan hasil yang bagus gitu kan. Tapi kalau aku dari sekarang loh, aku masih mengingatnya itu sesuatu yang menyakitkan deh. Gitu. Sebenarnya kan arti bullying itu sendiri kalau saya lihat di Wikipedia gitu ya, tadi baru baca juga, ini Mbak Ani juga tadi sudah menyebutkan bahwasannya itu tuh tindakan seseorang atau beberapa orang. Kadang ada juga bullying itu per kelompok. Dia satu orang bullying oleh geng gitu, mereka merasa kuat kemudian ngebully. Nah itu tindakannya itu mencoba untuk menyakiti atau mengontrol. Biasanya yang kebanyakan kelihatannya dia seperti itu, mengintimidasi, dan mengontrol. Biasanya itu orang yang lemah itu sama orang yang lebih kuat biasanya dikontrol untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Dan itu kejadiannya itu tidak hanya sekali tapi berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kemudian itu menjadi bully. Dan semakin dia mendapatkan itu semakin dia terpuruk gitu. Nah kalau dalam Islam sendiri sebenarnya kita buka di Al-Hujurat itu ayat ya, dibuka kita. Coba ini aja artinya aja langsung. Surat berapa ya? Sebentar ya. Ini Al-Hujurat ayat 11, dibaca artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ini ya, itu tuh ketika kita menghina atau mencela, itu ada perasaan bahwa dia lebih, dan itu adalah sombong. Sedangkan sombong dalam Islam itu diharamkan. Itu ada hadis riwayat misalkan sombong itu adalah
meremehkan orang lain, mengingin kebenaran, menutup diri. Kemudian sombong itu adalah diharamkan. Nah, sebenarnya kalian pernah nggak? Aku tuh sebenarnya bercanda. Nah, bener nggak? Ada yang sebenarnya tuh bercanda. Biar nggak stres, biar cair. Kalau serius terus kita tuh jadi. Tapi sebetulnya Nah, sekarang dalam betul. Ada yang candaan yang dicontohkan Rasulullah misalkan gitu ya. Ketika Rasulullah datang ke sebuah pasar, itu dia melihat seorang sahabat itu sedang berdagang, namanya Nizar bin Isa bin apa gitu ya, pokoknya lupa. Itu kemudian dia dekap dari belakang. Kemudian orangnya lepaskan, siapa ini? Setelah dia menengok, dia tahu bahwa itu Rasulullah, dia membiarkan saja, dia malah senang kan dekap oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bercanda dengan mengatakan bahwa siapa yang mau membeli, siapa yang membeli hamba ini gitu loh, mau dijual gitu kan, siapa? Kemudian dia bilang, kalau engkau menjual aku, demi Allah aku tidak akan laku, karena dia badannya pendek, kecil gitu ya, dia merasa itu. Nah kemudian ada ke saya ya. kemudian Rasulullah juga beli gak sih dia? Enggak, aku tidak berniat dan tergantung niatnya juga. Sebenarnya niat baik itu juga harus dibarengi dengan cara-cara yang baik. Ketika kita berniat baik, kemudian kita melakukannya dengan cara yang jelek atau buruk, itu tidak bisa gitu loh. Nah kemudian si sahabat ini bilang seperti ini, demi Allah kalau kau jual aku tidak akan laku, karena dia merasa dirinya kecil, pendek gitu ya. Tapi Rasulullah berkata apa? Tidak, demi Allah engkau kalau dijual harganya mahal, karena memang Allah dan Rasulullah menyukai orang ini gitu. Jadi ini bercandanya itu malah sebenarnya meningkatkan ini mutunya si orang ini gitu, kemudian membahagiakan orang itu. Jadi tidak ada kalimat menyakiti. Jadi gitu. bercanda membahagiakan orang yang betul, tidak ada ini. Sebenarnya gini, Mbak Ami itu tidak ada salahnya, juga Bu Sita juga memang kenyataannya seperti itu. Tapi gini, dalam hidup ini tidak mungkin kita itu terlepas dari bully. Ada saja. Semua orang, nggak baik dia yang sengaja maupun tidak. Betul? Tidak mungkin kita mengatakan aku nggak mau dibully. Atau kita tidak pernah membuli. Pasti pernah juga membuli. Nah, salah satu tipsnya yang kata Mbak Ani tadi, apapun perbuatan buruk yang orang lakukan sama kita, itu Nabi Muhammad aja dibully, dilempar pakai kotoran, pernah pakai ini kayak dicek gitu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak membalas sama sekali. Betul tidak? Malah mendoakan dan dia. Nah seperti itu yang diajarkan Islam itu adalah bukan bully lagi tapi harassment ya. Ya betul. Ada dua macam bully, ada physical, ada juga verbal. Kalau ucapan itu juga kekerasan dalam bentuk ucapan verbal. Kalau dalam fisik itu memukul, menendang dan sebagainya. Nah yang dilakukan para sahabat waktu itu pada Rasulullah itu bentuknya sudah fisik karena sudah melempar batu, melempar kotoran gitu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak membalasnya. Dan tidak ada. Tapi yang dilakukan Rasulullah pada zaman itu adalah orang-orang kafir yang melakukan itu gitu loh. Sementara dibully yang pada saat ini bahkan kita sesama orang muslim sendiri seharusnya kita saling menyayangi dan support. Nah saya kira kok ini lebih kepada pikiran kita ya, bagaimana mindset kita terhadap kita. Kalau misalnya kita lebih baik ya otomatis dari itu apapun yang dilakukan sama teman itu kita rela aja menerima gitu loh, bahkan tidak sama sekali kita tersinggung gitu kan. Tapi ini kembali lagi kita tetap ada hal-hal yang nggak bisa dong, misalnya kita sudah begitu akrabnya terus kemudian kita membiarkan gitu. Bahkan intinya kan kita harus jaga. Sebenarnya gini, perbuatan apapun dalam Islam itu mesti ada dibahas. Di dalam Al-Quran apa? Mau dicaci, mau dimaki ada, pasti ada dari zaman dulu sampai sekarang. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua, nggak mungkin terlepas. Yang kedua, kita sebagai muslim jangan sampai kita menjadi pelaku. Kalau jadi korban, it's okay, tapi kita bisa menyikapinya dengan cerdas. Tapi jangan sampai jadi pelaku, karena kita akan menjadi orang yang zalim, gitu loh. Nah, dari sisi Islam, apapun alasannya, mengolok-olok itu tidak dibenarkan. Gitu. Berarti kan tapi dari sisi kita sebagai korban, apapun itu yang banyak orang menyakiti kita atau apa menghina, nggak mungkin terlepas dari itu. Biar Allah yang membalasnya, atau kita malah mendoakannya supaya orang itu terbuka hatinya dan kemudian berubah. Jadi kalau yang saya ambil nih ya dari apa yang disampaikan, membuli itu untuk kita, kan kita kalau yang dibully
itu sebagai orang yang didolimi gitu kan, sebagai orang dan doa kita itu ketika terdolimi itu doanya terkabul right away. Dan sebaik-baiknya kita jangan kita tuh menjadi pembulinya itu, pelakunya itu. Lebih baik yang namanya kita berteman atau bersaudara, kita jalin ukhuwah itu sebaik-baiknya kita memuliakan gitu kan, memuliakan, membahagiakan. Nah kalau lu yang mengatakan bahwa bullying itu tadi diperbolehkan, gimana itu kalau misalnya kan udah dijelaskan gitu ya seperti itu tadi, kita tidak boleh mengolok-olokkan. Bisa jadi apa yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olok gitu kan. Itu terus menurut Mbak Ami gimana itu kalau awalnya kan saya bilang bahwa bully itu hasilnya tuh menyenangkan gitu kan. Berarti misalnya sekarang ini kalau saya membuli gitu loh, membuli Mbak Ami bisa menerima gitu kan, bisa nggak? Aku rasa gini ya, segala sesuatu tuh tadi pertama dilihat dari niatnya. Kalau aku ya, yang kedua tadi dilihat dari bagaimana kita mensikapinya, itu aja sih gitu ya. Tidak ada karena bagi saya tuh gini, segala sesuatunya itu kita tidak bisa menjudge itu hitam atau putih, karena kan kita gak bisa kayak kata-kata dalam bahasa Jawa dan jasa apa bahasa Jawa. Maksudnya jangan menilai orang tuh dari luar aja gitu kan ya. Apa yang dia ucapkan tuh belum tentu orang itu maksudnya seperti kita kan nggak tahu kayaknya maksudnya orang itu seperti apa. Kadang-kadang maksud orang itu baik karena disampaikan mungkin jelek sehingga mengundang respon orang juga jelek juga. Jadi kayak berantai gitu loh, suatu sikapnya tuh jadi berantai, respon-responnya jadi berantai. Ada yang dekat jadi posisi gitu. Cuma maksudnya tadi kembali lagi ke kata-kata ke apa yang disampaikan sama Bu Mel ya, yang sudah ada literasinya, sudah jelas ada responnya juga jelas kayak gitu ya, bahwa disampaikan di dalam Al-Quran sekali kan Al-Quran memang dasarnya kita Al-Hujurat ayat 11 ya, Al-Hujurat 11 memang sebetulnya bully itu tidak diperbolehkan gitu ya, tidak diperbolehkan. Cuma ketika kita terkena kita harus bisa mensikapi dengan usul dan cerdas gitu. Dan ternyata apa yang dilakukan Mbak Ami pada waktu itu, Mbak Ami sudah cerdas mensikapnya itu ya gitu, untungnya aku cerdas ya, gak bego gitu. Padahal belum ngerti ayatnya ya. Luar biasa loh. Dan pada waktu itu ibarat dengan saya, dan memang dan saya memang yang kurang cerdas karena memang masih ada rasa sakit hati gitu ya. Kalau misalnya saya nggak bisa dikatakan nggak cerdas juga. Nggak bisa. Oh gitu. Just normal aja. Masih normal ya. Itu manusiawi sekali. Artinya sebenarnya kalau masa kecil itu tidak dilihat dari tapi sudah tapi ketika sudah bergede begini, nah kita perlu cerdas lah. Cuma waktu kecil gitu. Ini kan sudah pembahasan kita nih. Kita kan belum tahu nih para gengs kita. Gimana nih, setuju nggak? Iya, setuju nggak? Boleh nggak membuli nih ya? Ini hasil yang positif loh. Kita kan udah bahas tadi dari saya positif negatif, kemudian tadi sama Ibu Mel sudah dibahas yang masalah bully dari sisi keislaman gitu. Nah, bagaimana nih para sobat literasi gitu menanggapi suatu bully gitu. Kita akan mencoba untuk menggali komennya para sobat. Bisa jadi mungkin yang merasa yang menyaksikan ini punya pengalaman bisa kasih komen gitu ya. Oke, terima kasih. Thanks for watching us. Bisa like, subscribe dan juga komennya. Kita tunggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.